Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Fang Ziki membalik tangan gioknya dan sebuah token muncul di tangan kirinya. Dia menjentikan tangan kanannya dan sinar kekuatan leluhur melesat ke token. Kemudian, seberkas cahaya dibor keluar dari token dan ditembakkan secara vertikal. Segera, gumpalan formasi ramping muncul di panggung. Mereka perlahan-lahan melaju seolah-olah telah hidup. Detik berikutnya, kekosongan bergetar. Pola formasi di permukaan panggung mengambang meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, membentuk seberkas cahaya dengan diameter 30.000 kaki, menelan Sangguan Yuxin, Su Xuanxuan, Nanggongpeng, dan Tanyun. Adegan di depan para peserta berubah. Mereka menemukan diri mereka di langit berbintang yang luas, dan setiap bintang hanya berukuran 100 kaki. Di langit berbintang yang luas, bintang-bintang perlahan-lahan berputar, membentuk ratusan koridor, memberi Tanyun dan tiga lainnya perasaan bahwa setiap koridor langit berbintang dapat mengarah ke arah panggung. Pada saat yang sama, keempatnya tidak bisa lagi melihat satu sama lain. Mata Dewa Hongmeng. Ketika Tanyun menundukkan kepalanya, cahaya merah aneh melintas di mata bintangnya, dan dia kembali normal. Segera, Tanyun dengan cepat memindai koridor langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia menemukan satu-satunya koridor langit berbintang yang mengarah ke panggung, dia tiba-tiba menemukan seseorang mengintipnya. Tanyun tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia melihat Sangguan Yuxin tidak jauh. Dia bisa melihatku. Mungkinkah dia juga berlatih semacam teknik pupil mata? Karena dia bisa melihatku, itu berarti dia juga telah menemukan lorong ini. Memikirkan hal itu, tubuh Tanyun melonjak dengan kekuatan Raja Leluhur. Dia melakukan langkah Dewa Hongmeng, berkedip di langit berbintang dengan kecepatan tinggi, dan meluncur ke bawah menuju panggung. Tanyun ingat bahwa pada saat itu, jaraknya dari kehampaan hanya 30.000 kaki. Tetapi pada saat ini, Tanyun menemukan bahwa ruang dan waktu berkembang dengan kecepatan ekstrim, dan jaraknya terbentang 1 juta kali. Sangguan Yuxin mengerutkan kening dan kemudian menukik ke arah Tanyun. Sangguan Yuxin adalah murid suci dari domain bintang manusia. Rananya telah mencapai tingkat ke-8 dari ranah Tao, dan kecepatan terbangnya 100 kali lebih cepat daripada Tanyun. Tanyun hanya merasakan hembusan angin di sampingnya, disertai dengan aroma tubuh perawan, dan dia berhenti terbang. Setelah hanya 3 napas, Tanyun merasa bahwa langit berbintang di sekitarnya telah menghilang. Jelas, ilusi telah terangkat. Tanyun menemukan bahwa Sangguan Yuxin telah berhenti di panggung, sementara Su Xuanxuan dan Nanggongpeng berada ratusan kaki di atas kepalanya. Senyum masam muncul di wajah Tanyun, dan dia mendarat di samping Sangguan Yuxin bersama Su Xuanxuan dan Nanggongpeng. Fang Ziki terbang ke langit dan mendarat di lantai 7 menara leluhur, menatap Sangguan Yuxin dengan ekspresi persetujuan yang kuat di matanya. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa untuk beberapa alasan, muridnya tidak memiliki sedikit pun kegembiraan menang di wajahnya. Pada saat ini, para murid dari bintang ras manusia, mereka berteriak dengan penuh semangat. Hebat, kakak senior Sangguan mendapatkan kemenangan penuh. Pada saat ini, Daokun memperhatikan senyum masam di wajah Tanyun, tetapi dia tidak tahu mengapa Tanyun menunjukkan ekspresi seperti itu. Xin Bingxuan dengan jelas menangkap kilatan keengganan dan ketidakberdayaan yang ada di mata Tanyun. Tepat ketika Xin Bingxuan bingung, Sangguan Yuxin berbicara. Apa yang dia katakan mengejutkan semua orang. Sangguan Yuxin menatap Fang Ziki. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Guru, permainan ini sebenarnya murid kalah dan Tanyun menang." Mendengar itu, para murid dari bintang ras manusia dan bintang orc mereka berseru. Mengapa kakak senior Sangguan berkata begitu? Dia adalah orang pertama sampai di panggung. Ini sangat aneh. Pada saat ini, di hati ribuan murid di wilayah bintang 4 teknik, mereka tidak tahu mengapa Sangguan Yuxin mengatakan bahwa dia kalah. Tidak hanya para murid dan 3 bintang utama yang tidak dapat mengetahuinya, tetapi bahkan para pemimpin senior dan Fang Ziki. Fang Ziki menatap Sangguan Yuxin, sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Yuxin, mengapa kamu mengatakan ini? Karena formasi menghalangi pandangan semua orang yang menonton. Semua orang termasuk Fang Ziki tidak dapat melihat semua yang baru saja terjadi.
Sang Guan Yusin memandang Fang Ziki dan berkata dengan jujur, "Melaporkan kepada guru, baru saja Tan Yun menemukan jalan keluar dari formasi lebih awal dari murid. Tetapi karena ranahnya terlalu rendah, kecepatan terbangnya lebih lambat, sehingga murid ini menjadi yang pertama." Tan Yun memandang Sang Guan Yusin dengan heran. Dia tidak berharap Sang Guan Yusin berbicara dengan begitu tenang. Dapat dilihat bahwa karakter Sang Guan Yusin baik. Di sisi lain, ketika Fang Ziki mendengar kata-kata Sang Guan Yusin, kilatan keterkejutan melintasi matanya yang indah, dan diam-diam berkata, "Yusin dilahirkan dengan mata yang berbeda. Dia dapat melihat semua yang salah di dunia. Pikir kepala istana ini bahwa dia akan menang dengan mudah." Tanpa diduga, Tan Yun menemukan jalan terlebih dahulu. Bagaimana Tan Yun melakukannya? Mungkinkah dia juga berlatih semacam teknik pupil mata? Bingung, Fang Ziki menatap Sang Guan Yusin dan bertanya, "Yusin, menurut aturan kompetisi, kamu akan menjadi pemenang jika tiba di panggung terlebih dahulu. Tentu saja, kamu bisa berpikir bahwa kamu kalah. Bagaimanapun, Tan Yun adalah orang pertama yang menemukan jalannya. Sekarang aku hanya ingin mengajukan satu pertanyaan padamu. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Sang Guan Yusin menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, "Ya guru, murid pasti akan melakukan ini. Jika tidak, murid tidak akan terhormat dan tidak akan diterima begitu saja." Fang Ziki memandang Sang Guan Yusin dengan persetujuan. Dia bangga dengan karakter muridnya. "Baiklah, karena kamu berkata begitu, maka guru akan mengikuti kata-katamu." Setelah Fang Ziki selesai berbicara, bibir merahnya terbuka dengan ringan dan suaranya terdengar. Sekarang penguasa istana ini telah mengumumkan bahwa pemenangnya adalah wilayah bintang 4 teknik. Tanpa menunggu kata-kata Fang Ziki selesai, sebuah suara hormat terdengar. "Kepala istana, tunggu dulu." Fang Ziki melihat ke bawah. "Ada apa?" tanya Fang Ziki. Tan Yun membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Junior kalah di babak pertama permainan formasi. Menurut aturan kompetisi, kakak senior Sang Guan tiba lebih dulu. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton tercengang. Pada saat ini, hampir semua orang mengira Tan Yun bodoh. Cukup bodoh untuk menyerahkan kemenangan kepada orang lain. Di sisi lain, Sang Guan Yusin yang tidak jauh dari sisi Tan Yun menatap Tan Yun dengan terkejut di matanya yang indah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan menolak. Hal yang sama berlaku untuk Fang Ziki. Dia menemukan Tan Yun semakin menarik. Xin Bingxuan memandang Tan Yun dan ada sedikit senyum. Dalam hatinya, rasa sayang terhadap Tan Yun meningkat lagi. Di lantai 6 pagoda leluhur, Dao Kun tersenyum perlahan bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun dan berkata dengan keras, "Tan Yun, meskipun orang suci ini tidak ingin kamu melakukan itu, tetapi orang suci ini masih berpikir bahwa kamu melakukan hal yang paling benar." Tan Yun tersenyum ringan. "Terima kasih atas pengertianmu." Pada saat ini, Fang Ziki memandang Tan Yun dan bertanya, "Apakah kamu yakin melakukan ini?" Junior sangat yakin. Tan Yun menjawab tanpa ragu-ragu, "Baiklah, sesuai keinginanmu." Ketika Fang Ziki menjawab, dia juga memiliki sedikit lebih banyak kasih sayang untuk Tan Yun di dalam hatinya. Waduh, nambah lagi kayaknya ini guys. Sekarang kepala istana ini mengumumkan bahwa putaran pertama dari permainan formasi, pemenangnya adalah Sang Guan Yusin dari domain bintang ras manusia yang akan menerima 25 poin kehormatan. Begitu kata-kata itu jatuh, di antara 1,2 miliar murid bintang ras manusia yang menonton, mereka bersorak-sorai. Di sisi lain, di wajah memikat Sang Guan Yusin tidak ada senyum kemenangan sama sekali. Dia perlahan menoleh untuk melihat Tan Yun. Dia tersenyum. "Tan Yun, terima kasih." Sang Guan Yusin tersenyum ringan, giginya terbuka sedikit. Tan Yun tersenyum sedikit dan bertanya, "Senior Sang Guan, bolehkah aku mengajukan pertanyaan?" Sang Guan Yusin menjawab dengan sangat sederhana, "Tentu saja." "Seberapa jauh kemampuan formasimu?" Tan Yun bertanya. Sang Guan Yusin menjawab, "Praja Tao tingkat rendah." Mendengar itu, senyum masam muncul di wajah tampan Tan Yun. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran formasi. Tan Yun adalah master formasi Tao tingkat suci, dan di atasnya adalah master formasi Raja Tao tingkat rendah. Oleh karena itu, Tan Yun tidak memiliki peluang untuk menang. Pertempuran teknik formasi pasti akan kalah, tetapi tidak masalah. Akan ada permainan teknik senjata dan teknik jimat. Hati Tan Yun teguh.
Ketika permainan 4 teknik selesai, poin kemenangan menjadi penentu menjadi juara. Aku harus menang, maka semua hadiah akan menjadi milikku. Pada saat ini, suara indah Fang Shiki menyela pikiran Tan Yun. Sekarang penguasa istana ini mengumumkan bahwa putaran kedua pertempuran teknik formasi secara resmi dimulai. Setelah berbicara, Fang Shiki menjentikan lengan batu gioknya dengan ringan, dan 4 sinar cahaya berputar-putar terbang keluar dari borgol, tergantung di atas panggung dan tersebar di antara Tan Yun, Sangguan Yusin, Su Xuanxuan, dan Nang Gongpeng. Kepala istana, generasi muda ini tahu bahwa aku bukan tandingan kakak senior Sangguan, jadi aku akan mundur secara sukarela. Tan Yun membungkuk. Fang Shiki sedikit mengangguk, dan setelah mendapatkan izin, Tan Yun pergi dari panggung. Kepala istana, murid juga berhenti. Nang Gongpeng selesai berbicara dan pergi dari panggung. Di atas panggung, hanya ada 2 perempuan, yaitu Sangguan Yusin dan Su Xuanxuan. Su Xuanxuan masih ingin bekerja keras. Meskipun dia adalah master formasi Tao tingkat suci, dia memiliki peluang 30% untuk menyempurnakan formasi tingkat Raja Tao tingkat rendah. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah menyerah. Su Xuanxuan memandang Sangguan Yusin dengan dingin. Senior Sangguan, ayo. Seiring berjalannya waktu, kedua wanita itu masih mengamati formasi dalam kehampaan di depan mereka. Perbedaannya adalah bahwa Sangguan Yusin tampak tenang, tetapi Su Xuanxuan sudah berkeringat deras. Setelah beberapa saat, ketika Su Xuanxuan hendak menyelesaikan identifikasi formasi, Sangguan Yusin telah berbicara, mengklaim bahwa identifikasinya telah selesai. Kemudian, di mata keengganan Su Xuanxuan, Sangguan Yusin mulai menjawab dan akhirnya menjawab dengan sempurna. Sekarang kepala istana ini mengumumkan bahwa putaran kedua dari formasi dimenangkan oleh Sangguan Yusin yang akan menerima 25 poin kehormatan lagi. Total dia memiliki 50 poin kehormatan. Segera teriakan para murid wilayah bintang ras manusia bergema di dojo. Kakak senior Sangguan luar biasa. Diam. Saat tangan lembut Fang Shiki terangkat sedikit, dojo menjadi sunyi. Sekarang kepala istana ini mengumumkan. Ekspresi Fang Shiki menjadi serius. Babak ketiga dari permainan formasi akan dimulai. Yusin Xuanxuan, kepala istana ini memberi kalian waktu 300.000 tahun dalam formasi. Jika bisa membuat formasi tingkat yang lebih tinggi, kalian akan menjadi pemenangnya. Jika dalam 300.000 tahun, formasi yang telah kamu atur memiliki peringkat yang sama, maka formasi dengan waktu tersingkat yang menang. Sangguan Yusin dan Su Xuanxuan segera mengeluarkan pedang ilahi mereka dan mulai melukis di pangkalan formasi. Pada saat ini, Daokun di pagoda menghilang dari udara tipis, dan saat berikutnya dia muncul di dojo, membelai perutnya yang besar, berdiri di depan Tan Yun. Matanya yang keruh terlihat dalam antisipasi. Tan Yun, tidak apa-apa kamu kalah dalam permainan formasi. Yang penting ada juga permainan senjata dan jimat. Cepat katakan padaku, apakah kamu percaya diri? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, iya. Daokun menggosok tangannya yang keriput dengan penuh semangat. Tan Yun, hidup dan mati wilayah bintang 4 teknik sepenuhnya bergantung padamu. Selama kamu bisa mempertahankan wilayah bintang 4 teknik, aku akan memberimu hadiah apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika aku tidak memilikinya, aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya untukmu. Mendengar ini, mata Tan Yun berbinar. Dia tersenyum dan berkata, jangan tarik kata-katamu. Tentu saja aku tidak menyesalinya, kata Daokun. Ya, kamu bisa menunggu dan melihat. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, generasi muda akan berkultivasi. Daokun pergi sambil tersenyum dan mendarat di kursi di lantai 6 menara lelur lagi. Untuk Tan Yun, sekarang dia berada di dalam formasi ruang dan waktu. Tan Yun menutup matanya terhadap duel antara Sangguan Yusin dan Su Xuanxuan. Dia duduk bersila melahap esensi langit dan bumi dan datang untuk berlatih. Di lantai 6 pagoda leluhur, Daokun baru saja kembali ke tempat duduknya ketika Daozi berkata sambil tersenyum, adik junior ketiga, seperti kata pepatah, semakin besar harapan, semakin besar juga kekecewaan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan sedikit bantuan bocah itu, bisakah kamu menjaga wilayah bintang 4 teknik? Itu benar. Daogan mencibir dan menggema. Junior ketiga, kamu pergi ke dokter ketika kamu sakit. Daokun memandang Daozi dan Daogan, lalu dia berkata dengan dingin, jangan panggil aku junior ketiga, itu menjijikan. Jangan terlalu banyak bicara,
Jika tidak, ketika Tanyun menyelamatkan wilayah bintang 4 teknik, itu akan menjadi tamparan di wajah kalian berdua. Mendengar ini, Daozi dan Daogan mengejek. Waktu berlalu, 1 bulan telah berlalu di dunia luar, dan 150.000 tahun telah berlalu dalam formasi. Pada saat ini, Sang Guan Yushin masih mengukir pola formasi. Dia telah mengukir lebih dari 1900. Di sisi lain, Su Xuanxuan telah mengukir lebih dari 1900 basis formasi. Dan kecepatan ukiran kedua wanita itu dapat dikatakan seimbang. Xuanxuan, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu pasti akan dapat mengukir formasi Raja Tao tingkat rendah. Ketika Su Xuanxuan menyemangati dirinya sendiri, sudut mulut Sang Guan Yushin naik sedikit. Dan ketika cincin leluhur di antara jari-jarinya berkedip, 9 pedang ilahi terbang keluar. Sang Guan Yushin mengangkat tangan, dan pedang ilahi di tangannya keluar, melayang di atas kepalanya dengan 9 pedang ilahi lainnya. Dan dia mulai memanipulasi 10 pedang untuk melukis formasi di depannya. Melihat hal itu, Su Xuanxuan tidak mau kalah, juga mengeluarkan 9 pedang ilahi. Ayo lagi, Sang Guan Yushin tampak acuh tak acuh, dan 30 pedang lainnya terbang keluar dari cincin leluhur, mengendalikan total 40 pedang untuk mengukir formasi. Melihatnya, dahi Su Xuanxuan yang cerah dan bersih ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang. Dia mengepalkan giginya dan mengeluarkan 30 pedang, dan pada saat yang sama mengendalikan total 40 pedang ilahi. Seringai muncul di wajah Sang Guan Yushin yang menakjubkan, dan dia mengeluarkan 30 pedang ilahi lagi. Jumlah pedang ilahi mencapai 70. Su Xuanxuan mengerutkan kening, berkeringat seperti hujan. Xuanxuan, jangan terpancing. Di lantai 6 menara leluhur, Daogan tiba-tiba berdiri dan berkata tanpa ragu, yang kamu inginkan bukanlah kecepatan. Selama kamu tampil luar biasa, kamu dapat memperbaiki formasi Raja Tao tingkat rendah. Murid mengerti. Setelah Su Xuanxuan menjawab, dia menutup matanya, rambutnya berkibar, dan dia mengendalikan 40 pedang dan terus menggambar formasi. Waktu berlalu, dan 6 tahun lagi telah berlalu di dalam formasi. Tiba-tiba, kekosongan di depan para murid bergetar hebat. Semua orang melihat sekeliling. Ketika mereka melihat Tanyun yang telah menjadi seperti batu selama 210.000 tahun, rambut putihnya menari, dan aura tirani datang dari tubuhnya melonjak keluar. Murid-murid dari 3 bintang semuanya berbicara. Tanyun benar-benar menerobos ranah lagi. Kecepatan kultivasinya benar-benar menentang langit. Ya, butuh setidaknya 600.000 tahun bagi murid gerbang dalam biasa untuk maju dari ranah raja leluhur tingkat keempat menjadi tingkat kelima. Juga, bahkan seorang murid jenius tidak dapat maju tanpa 400.000 tahun, tetapi Tanyun melakukannya. Siapa dia? Mengapa ranahnya naik begitu cepat? Ketika para murid berbisik, Fang Ziki di lantai 7 menara leluhur menatap Tanyun, dan ada tatapan luar biasa di matanya yang indah. Tidak hanya kemampuannya untuk melempati tantangan yang lebih unggul, tetapi kecepatan peningkatan ranahnya juga superior. Dia sangat jenius. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, tidak hanya Fang Ziki yang bingung, tetapi juga wakil kepala istana dan bahkan para pejabat tinggi lainnya. Di mata para pejabat tinggi, Tanyun adalah eksistensi seperti monster. Tanyun berdiri dengan senyum seperti angin musim semi, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya, dan hatinya bersemangat. Dengan kemampuanku untuk melempati tantangan, aku bisa melawan semua murid elit di ranah kaisar leluhur. Mikin, tunggu aku. Suatu hari aku akan dipromosikan ke tingkat ke-6 ranah raja leluhur. Itu akan menjadi kematianmu. Setelah mengambil keputusan, ketika Tanyun hendak melanjutkan retret dan latihannya, suara Sang Guan Yushin terdengar. Guru, murid telah selesai mengukir formasi. Di pagoda leluhur lantai 7, Fang Ziki menatap Sang Guan Yushin mengangguk setuju dan berkata, mari kita atur. Setelah Sang Guan Yushin menjawab, dia melambaikan tangan batu gioknya, dan 3.600 fondasi formasi yang diukir di depannya naik ke langit dan bergerak dalam lintasan misterius, lalu tak terduga di kehampaan. Setelah beberapa saat tersebar di kehampaan, melihat formasi besar yang diatur oleh Sang Guan Yushin, Daozi di lantai 6 menara leluhur dengan wajah tua penuh kerutan seperti bunga krisan yang mekar. Dia yakin bahwa Sang Guan Yushin sedang menyiapkan formasi Raja Tao tingkat rendah. Di sisi lain, melihat Daogan di sebelah Daozi, wajahnya sangat jelek. Dia tahu bahwa muridnya Su Xuanxuan telah kalah.
Su Xuan sambil mengendalikan 40 pedang untuk mengukir basis formasi, menatap Daugan dan bertanya dengan cemas, "Guru, apakah dia membuat formasi Raja Tao tingkat rendah?" Daugan mengangguk sambil menghela nafas. Mendengar ini, Su Xuan merasa sedih. Dia tahu dia telah kalah. "Xuan, apakah kamu ingin melanjutkan?" tanya Daugan. "Guru, murid tahu bahwa aku telah kalah, tetapi murid masih berniat untuk terus menggambar formasi." Dalam 50.000 tahun ke depan, Su Xuan masih mengukir pola formasi, dan Tanyun secara alami tidak akan melewatkan kesempatan untuk berlatih. Sekarang Su Xuan telah menyelesaikan pengukiran 3.600 basis formasi. Dalam sorotan, dia mengatur formasi, namun pada akhirnya sangat disayangkan dia gagal. Ini berarti Sang Guan Yuxin menang. Sang Guan Yuxin mencetak 100 poin kehormatan dalam pertempuran formasi. Di mata semua orang, dia adalah pemenang yang sempurna. Tetapi menurutnya, kemenangannya tidak sempurna. Karena di ronde pertama, tanahnya terlalu tinggi dari Tanyun, dan kecepatan terbangnya lebih cepat. Fang Xiki menatap para murid dan berkata, "Sekarang penguasa istana ini mengumumkan bahwa pemenang pertempuran formasi adalah Sang Guan Yuxin. Sekarang Yuxin dan Tanyun memiliki total 100 poin kehormatan, dan Bintang Orc belum memiliki poin kehormatan." Mendengar ini, Daozi sangat bersemangat sementara Daugan wajahnya seperti keledai. Fang Xiki memerintahkan, "Selanjutnya, 3 murid dari 3 bintang yang berpartisipasi dalam game senjata silahkan bersiap." Oke guys, sampai sini dulu, dan sorry banget ya Mimin uploadnya nggak pasti entah siang, malam, atau ini. Jadi ini Mimin baru bangun teman-teman, tadi capek banget dan ngerjain nih video jam 1 malam. Ya gitu teman-teman, kalau capek nggak bisa dipaksakan karena ada kegiatan lain juga pastinya. Ya begitulah ya, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.